Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah-Mu. Kami mau bersyukur sebab Engkaulah pengharapan kami Bapa. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kau penolong hidupku, Kau penolong hidupku, sumber harapanku. Kau kekuatanku dalam hidupku. Ku kan terus bersyukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur bagimu, bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur buat kasih setiamu yang nyata bagi hidupku, yang nyata bagi hidupku. Setiap waktu ku naikkan syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya.
menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-28, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyaringku aku bersyukur kepadanya. Puji nama Tuhan. Ini ayat yang luar biasa yang boleh kita dengar. Dan ini merupakan ungkapan yang keluar dari mulut Daud. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan ada sesuatu yang Tuhan ingin pesankan melalui apa yang diucapkan oleh Daud pagi hari ini. Sebagai umat Tuhan, kita seringkali juga mengalami apa yang dialami oleh Daud. Hidup dalam persoalan, menghadapi persoalan, tantangan, menghadapi pergumulan. Ada banyak hal yang dijumpai waktu itu. Tetapi pagi hari ini kita bisa melihat ada sesuatu yang memberkati kita semuanya. Dikatakan di situ, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sama-sama menyimak apa yang dikatakan Daud pagi hari ini, ada dua hal yang sangat penting untuk kita boleh cermati gitu ya. Yang pertama, kekuatan. Kekuatanku. Kalau di ayat itu dikatakan Tuhan adalah kekuatanku. Maka kita bisa melihat bahwa kekuatan itu sebenarnya adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau manusia. Tentunya kekuatan itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang memiliki kekuatan yang luar biasa, ada yang mungkin biasa gitu ya. Tetapi setiap orang punya kekuatan dan punya standar
masing-masing dalam ukuran kekuatannya. Dan ukuran kekuatan itulah yang membuktikan bahwa dia mampu atau tidak gitu ya. Dia bisa menggunakan kekuatan itu semaksimal mungkin. Kalau memang kekuatannya luar biasa, maka yang dihasilkan juga luar biasa. Tetapi kalau kekuatannya biasa-biasa saja, ya yang dihasilkan biasa-biasa saja. Nah, kita manusia ini itu punya keterbatasan dalam kekuatan. Setiap orang mempunyai perbedaan, mempunyai standar masing-masing kekuatan. Ada batas kekuatan yang kita miliki. Nah, Daud ingin menunjukkan dari apa yang dialami, bahwa dia sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam kekuatannya. Tentunya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang waktu itu dia hadapi, pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dan dia baru menyadari, dia mengerti bahwa sebenarnya kalau dia bisa menang, kalau Daud ini bisa lepas dari pergumulannya, dia mengalami kemenangan, dia sadar itu bukan karena kekuatannya. Ada satu kekuatan yang lain yang membuat dia mampu. Oleh sebab itu dia katakan kekuatanku dan perisaiku. Kekuatanku dan perisaiku. Itu bukan menunjukkan bahwa kekuatannya adalah yang membuat dia berhasil. Perisainya adalah dirinya sendiri, bukan. Kalau saudara baca seterusnya, tidak berhenti sampai perisai, itu masih ada titik komanya. Kekuatanku dan perisaiku kepadanya. Nya huruf besar. Jadi kekuatan Daud itu bukan kekuatan pribadinya. Mungkin saat itu dia sedang melakukan sesuatu berdasarkan kekuatannya. Tapi setelah dia renungkan, dia tahu benar kemampuannya. Dia yakin benar apa yang dihasilkan dari kekuatannya. Dia baru tersadar ketika dia mengalami pertolongan Tuhan. Ketika dia mengalami kemenangan. Dia mungkin terheran-heran, loh, padahal kekuatan saya harusnya sebesar ini gitu ya. Tapi kok ternyata lebih dari itu ya. Mungkin waktu dia menghadapi peperangan, pergumulan gitu ya, ada rasa bimbang, ada rasa, wah gak mungkin ini. Kira-kira menang atau enggak ya. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan dan dia percaya Tuhan memberikan kekuatan, maka dia mulai sadar, oh ternyata karena Tuhan yang menambahi kekuatan itu. Karena Tuhan yang ikut berperang bagi dia. Sehingga kemenangan-kemenangan terjadi. Pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup Daud. Saudara, Daud mengakui bahwa bukan karena kekuatannya sendiri yang membuat atau menjadikan Daud menjadi pemenang. Tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sadarkah kita bahwa sebenarnya kalau kita punya kemampuan, kekuatan, dan mulai kita renungkan, itu pun juga berasal dari Tuhan. Saudara masih bisa bekerja sampai saat ini. Saudara masih memiliki kekuatan secara jasmani. Sadarkah bahwa itu berasal dari Tuhan? Kalau saudara sadar, maka saudara akan mengerti bahwa kekuatan saudara dan kekuatan saya saat ini itu diberi oleh Tuhan.
Dialah sumber kekuatan kita. Dia sumber dari segala sumber. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, jangan kecil hati, jangan bimbang. Karena sumber kekuatan kita dari Tuhan. Kalau saudara mulai lemah, saudara merasakan bahwa sudah gak kuat lagi saya menghadapi pergumulan ini. Saya sudah gak kuat lagi menghadapi sakit penyakit ini. Gak sembuh-sembuh, gak selesai-selesai. Sepertinya itu batas kekuatan saudara. Percayalah bahwa Dia sumber kekuatan kita. Dia sanggup memberikan kekuatan baru. Amin. Ada kekuatan baru yang diberikan Tuhan. Di dalam Tuhan ada banyak pengharapan. Sebesar apapun persoalan saudara, Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Ada banyak bukti. Kalau saudara belajar dari umat Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan, ketika keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, saudara lihat kekuatan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada umatnya. Tuhan bisa menghantam tentara Fir'aun dengan laut Tiberau, mengubur mereka karena ingin menangkap umatnya. Coba kalau saudara berpikir dan saudara renungkan, umat Tuhan tidak punya pengalaman berperang. Kalaupun tentara Fir'aun mengejar dan menangkap, itu sangat mudah. Tapi ketika Tuhan menunjukkan kekuatannya, ada sesuatu yang luar biasa. Umat Tuhan terselamatkan. Ada banyak lagi pertolongan-pertolongan Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, begitu dahsyat kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini, jangan ada yang kecil hati. Kalau engkau di batas akhir kekuatan, jangan pernah putus asa. Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang baru. Seperti yang dikatakan Daud pagi hari ini. Tuhan adalah kekuatanku. Yang menjadi dasar adalah Tuhan adalah kekuatanku. Bukan kemampuan yang kita miliki, tapi Tuhan. Kalau dasarnya adalah Tuhan, maka kekuatan yang dihasilkan Tuhan itu di atas segalanya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan Tuhan. Apapun bentuknya persoalan, pergumulan, godaan yang saudara hadapi. Kalau engkau memiliki dasar, kekuatanmu berasal dari Tuhan. Engkau akan melawan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Maka kemenangan pasti terjadi. Amin. Yang kedua, kalau kita lihat di sini Daud juga mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Apa sih perisai itu, saudara? Kalau kita lihat, perisai itu biasanya dibawa oleh seorang prajurit di medan perang. Itu lambang perjuangan dan perlindungan. Bagaimana prajurit menghadapi musuh. Bagaimana prajurit ini menangkis setiap serangan-serangan musuhnya. Ada satu alat untuk melindungi dirinya. Dari panah, dari senjata. Supaya apa? Supaya tidak mengenai. Supaya dia terlindung. Aman. Saudara, ada banyak cara yang manusia pikirkan di dunia ini. Usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia ketika mereka menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan. Mungkin ada cara-cara yang dipakai secara akal manusia. Dan itu sesuatu yang sah-sah saja, tidak salah. Tetapi seberapa besar yang bisa dilakukan oleh usaha manusia? Semuanya tidak menjamin. Pagi hari ini Daud memberikan cara yang luar biasa. Pakai perisai dari Tuhan.
Tuhan adalah perisaiku. Kalau saudara memakai perisai yang diberikan Tuhan, maka dijamin saudara aman. Dijamin saudara terlindung. Tidak akan pernah masuk serangan-serangan yang dari luar. Kenapa? Karena yang menjadi perisai adalah Tuhan sendiri. Yang menjadi perlindungan adalah Tuhan sendiri. Kalau perlindungan Tuhan itu ada, maka setan tidak bisa masuk dan berani menerobos. Saudara ingat cerita Ayub. Setan sangat tahu ada perlindungan Tuhan. Makanya dia tidak sembarangan untuk bisa ngerjain Ayub. Oleh sebab itu pagi hari ini mari dengan firman Tuhan ini, dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Daud, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh Daud bersama dengan Tuhan, sebagai kekuatannya, sebagai perisainya, kita pun juga akan mengalaminya. Kekuatan dari Tuhan, perisai yang dari Tuhan, itu akan menjamin hidup kita menjadi orang yang menang. Nah, persoalannya adalah ketika kita sudah mengetahui bahwa kekuatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita, perisai yang luar biasa yang diberikan kepada kita ini, hanya kita tahu saja, maka juga percuma. Ada sesuatu yang Daud ingin kita miliki juga. Coba kalau kita kembali kepada ayat tadi, Mazmur 28 ayat 7, dikatakan begini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Saudara, kalau saudara sudah tahu, oh ini kekuatan Tuhan, seperti ini, dahsyatnya luar biasa. Oh ini bukti-buktinya seperti ini. Ada suatu hal yang luar biasa, mustahil bagi manusia dikerjakan sama Tuhan. Perisainya luar biasa, perlindungannya luar biasa. Coba kalau saudara ingat keajaiban-keajaiban yang diberikan Tuhan. Begitu luar biasa. Dan itu sesuatu yang harusnya kita percaya. Bukan hanya kita tahu saja, tapi percaya. Makanya Daud katakan hatiku percaya. Keyakinan, kepercayaan itu harus disertai dengan hati. Bukan hanya di mulut saja. Bukan hanya di pikiran saja. Tapi dalam hati kita. Ketika kita percaya dengan hati, sungguh-sungguh. Maka itulah yang terjadi. Itulah yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Jangan fokus pada persoalan saudara. Jangan fokus pada masalah saudara. Fokuslah pada kekuatan dan perisai Tuhan. Dan yakinlah Tuhan pasti menolong. Karena memang itu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah berkata dalam hidup kita. Mari yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Mari kita datang kepada Tuhan. Pak, saya sudah datang sama Tuhan. Saya sudah berdoa. Percaya. Dan terima apa yang Tuhan akan kerjakan. Saudara akan menjadi orang yang menang. Saudara akan sembuh dari penyakit. Saudara akan menjadi orang yang mengalami mujizat Tuhan. Karena saudara mempercayai apa yang Tuhan katakan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami percaya Tuhan. Bahwa Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai kami Tuhan. Ini saatnya untuk kami percaya. Ini saatnya Tuhan kami buktikan. Bahwa Engkau bersama dengan kami. Dan kemenangan terjadi dalam hidup kami. Kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.